Halo Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dr. Haji. Nah, hari ini Mams, saya akan berbagi kembali informasi dan edukasi seputar atau tips-tips pada serba-serbi pada kehamilan trimester 3. Nah Mams, yang dimaksud periode trimester 3 adalah periode terakhir dari kehamilan, mulai usia kehamilan lebih dari 28 minggu sampai dengan 40 minggu. Nah, pada trimester 3 ini, bayi semakin besar, gerakan bayi juga semakin terasa, sehingga ibu atau mams sering merasa tidak nyaman dan sering kelelahan ya mams ya. Nah, gejala dan keluhan apa sih Mams yang timbul pada trimester 3 ini? Pada trimester 3 ini, Mams sering mendapatkan beberapa gejala dan keluhan ini. Seperti sudah mulai merasakan kontraksi palsu. Dan kontraksi palsu itu sudah mulai tidak teratur dan ringan. Dan biasanya akan semakin sering, semakin terasa pada saat mendekati tanggal persalinannya Mams atau HPL-nya. Yang kedua, nyeri punggung Mams atau boyokan sudah semakin memberat karena perut Mams sendiri sudah semakin bertambah besar. Nah Mams, nyeri yang ketiga adalah nyeri ulu hati. Ini disebabkan kembalinya meningkatnya asam lambung untuk ke tenggorokan Mams. Nah, keempat, varises atau wasir yang bengkak dan kemerahan, kadang juga disertai nyeri dan gatal disebabkan karena peningkatan aliran darahnya. Sering kencing-kencing, Mams sering ke kamar mandi karena tekanan bayi pada kandung kemih Mams. Bengkak pada kaki, tangan, atau wajah. Kram kaki juga Mams, konstipasi, kulit pada perut sudah semakin kering Mams dan gatal, terkadang timbul stretch mark. Nah, keputihan-keputihan sudah semakin banyak juga Mams pada trimester 3 ini. Jadi jangan khawatir ya Mams ya. Bagaimana dokter pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan kehamilannya pada trimester 3 ini? Mams harus rutin melakukannya selama 2 minggu. 2 minggu sekali Mams pada jarak pada saat 28 minggu sampai dengan 36 minggu. Dan selanjutnya Mams pada saat 36 minggu dilakukan setiap 1 minggu sekali Mams. Nah, pemeriksaan apa dokter yang sering dilakukan pada ANC tersebut? Berat badan bayi Mams, tekanan darah Mams, keluhan-keluhan Mams, dan kita akan USG pastinya, dan pemeriksaan penunjang, juga cek darah Mams untuk diabetes, darah rutin, dan atau Mams ada anemia atau tidak. Nah, gejala Mams yang perlu diwaspadai pada trimester 3 ini apa aja? Nyeri perut Mams, nyeri perut yang hebat, mual muntah yang berlebihan, perdarahan Mams, demam, pusing, nah, BAK yang terasa nyeri dan panas, atau berkurangnya gerakan-gerakan dari janin. Nanti Mams lihat kenapa janin itu gerakannya semakin berkurang. Nah, penambahan berat badan yang terlalu banyak pada Mams juga harus dikhawatirkan, keluarnya air ketuban, dan kontraksi perut yang semakin sering dan intens Mams. Tips apa Mams yang bisa saya berikan pada Mams pada trimester 3 ini? Yaitu diet Mams, diet sehat sepanjang kehamilan ini, makan makanan yang bervariasi, sayur-sayuran Mams, buah, dan penuhi kandungan protein, zat besi, kalsium, dan minum air putih ya Mams ya. Dan usahakan juga Mams, kenaikan berat badan ini, berat badan Mams harus sesuai dengan rekomendasi kami dan tetap aktif. Jangan lupa olahraga Mams, seperti senam dan yoga. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan Mams pada trimester 3 ini. Mams harus menentukan rencana, tempat persalinan Mams, metode Mams mau apa, spontan atau sesar, dan penolong persalinan Mams siapa itu nanti. Nah, kemudian Mams sudah mulai belajar tentang cara melahirkan dan laktasi tersebut. Yang
Yang ketiga, Mams, menyiapkan juga keperluan saat melahirkan. Tas khusus sudah harus ada, Mams. Menyiapkan kebutuhan bayi yang baru lahir, mempersiapkan fisik dan mental untuk menyusui secara eksklusif. Nah, Mams, itu tadi tips dan trik dan serba-serbi pada saat trimester 3 yang Mams harus waspadai dan harus kuasai ya, Mams ya. Semangat terus, Mams. Pada saat trimester 3, Mams sudah saatnya berpikir untuk lahiran di mana, sama siapa, dengan metode apa. Gitu, Mams, pesan dari saya. Semangat terus, Mams. Happy pregnancy and smart baby, Mams. Dah, Assalamualaikum.